Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban untuk membaca itu asyik yang ditayangkan di TVRI ya hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Oke, kita langsung saja akan menjawab pertanyaannya ya. Kalian diminta untuk melihat ini video dari sosok jenius di balik revolusi, yaitu tokoh yang sangat ya kita cintai. Kisah Muhammad Hatta. Apa manfaat membaca buku yang masih relevan dengan kehidupanmu saat ini? Ya, diceritakan Muhammad Hatta adalah orang yang sangat mencintai ilmu, sangat suka membaca, ya, selalu dilingkupi oleh buku-buku hidupnya intinya. Oke, bahkan teman-temannya mengejek kalau Hatta lebih tertarik buku daripada perempuan. Oke. Apa manfaat membaca buku yang masih relevan bagi kehidupan saat ini? Yang pertama, ya, yang jelas membaca buku itu bisa meningkatkan wawasan kalian, ya, meningkatkan wawasan, ya, wawasan tentang apa saja, ya. Disebutkan bahwa buku itu sebagai jendela dunia. Buku sebagai jendela dunia. Dengan buku kalian bisa melihat cara hidup harimau, cara hidup kucing, cara hidup mamut, bahkan binatang-binatang yang sudah punah pun bisa kita ketahui dari buku-buku. Teknologi terbaru bisa kita dapatkan dari buku-buku sejarah masa lampau. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapatkan dari buku. Terus kemudian buku itu juga bisa kita bisa memahami cara berpikir orang-orang besar, ya, memahami cara berpikir orang-orang besar. Seperti bagaimana cara berpikir Tan Malaka di bukunya Madilog, itu sangat bagus, saya sarankan untuk kalian baca, ya. Jadi banyak sekali buku-buku besar, ya, buku-buku karya-karya yang sangat bagus, baik itu dalam bentuk novel maupun dalam bentuk buku textbook pelajaran, ya, seperti Bumi Manusia, ya, karya Paramudia Anantatur. Itu adalah literasi yang sangat bagus sekali, ya. Kita asik membaca novel sambil bisa memahami perjuangan bangsa kita di masa awal-awal sebelum kemerdekaan malah. Jadi tokoh-tokoh di awal-awal masih tokoh-tokoh perintis. Kita bisa mengetahui bagaimana kehidupannya, lingkungannya. Jadi memahami cara berpikir, akhirnya kita bisa mendapatkan inspirasi. Ya, inspirasi dari tokoh-tokoh yang termasyhur, dari tokoh-tokoh yang terkenal. Banyak sekali, ya, bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita, bagaimana kita bisa mengenal orang lain, misalnya kayak Seven Habits of Effective People, David R. Covey, itu buku yang sangat bagus. Chicken Soup, ya, buku Chicken Soup ini sangat bagus untuk remaja. Kalian bisa membaca itu, dapat inspirasi dari cerita-cerita yang akan memperkaya wawasan kalian. Terus berikutnya adalah buku-buku pelajaran, ya, itu akan membantu kalian untuk memiliki pola pikir yang bagus dan memiliki kemampuan menganalisa, memiliki pola pikir yang bagus dan melatih analisa. Ya, banyak buku-buku yang melatih kemampuan analisa kita. Ya. Kemudian jangan lupa nomor 5, buku juga bisa dijadikan sebagai bentuk hiburan. Ya, sambil kita membaca buku, sambil kita terhibur. Misalnya kayak saya contohkan tadi Bumi Manusia, karya Paramudia Anantatur. Itu merupakan bentuk hiburan juga, sambil kita mengenal sejarah. Banyak buku-buku yang bagus, ya, sambil kita terhibur, sambil melihat sejarah. Misalnya kayak Pusaran Soekarno. Nah, apa yang terjadi waktu itu, ya. Itu sambil kita belajar sejarah, tapi asik, ya, karena kita bisa terhanyut di situ. Coba saja, ya. Oke, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua,
Berikan pendapatmu bagaimana meningkatkan kegemaran membaca buku di tengah banyaknya masyarakat yang menghabiskan waktunya untuk sekedar bermain media sosial dalam gawe. Ya, bagaimana meningkatkan kegemaran? Yang pertama, ya, kita kalau ingin meningkatkan kegemaran, pertama kita harus menyadari bahwa membaca itu sangat penting. Ya, menyadari bahwa budaya membaca atau budaya literasi itu sangat penting. Literasi sangat penting. Ya, atau baca. Ya, itu sangat penting. Ya. Setelah itu kedua meluangkan waktu untuk secara terencana untuk membaca. Ya, kita harus pertama untuk menjadikan itu kebiasaan, kita harus membuat jadwalnya, ya, meluangkan waktu secara terencana. Meluangkan waktu secara terencana. Ya, jelas waktunya kapan sampai kapan ya untuk membaca. Ya. Yang nomor 3, kita harus disiplin, ya, Kita harus disiplin dalam menjalankan rencana kita, ya, dalam menjalankan rencana. Ya, kita harus disiplin dalam menjalankan rencana. Kemudian berikutnya nomor 4, ini penting ya, selama membaca matikan atau silent. Ya, jadi kalian silent. Silent itu tulisannya gimana? Ya, silent gini ya. Silent matikan atau silent gawe kalian, HP kalian atau gawe. Ya, jadi HP atau gawe dalam mode dimatikan atau dibisukan, di mute ya. Kemudian yang nomor 5 untuk melatih kegemaran membaca ini, kunjungi toko buku atau ini perpustakaan. Temukan hal-hal menarik di sana. Temukan buku-buku menarik di sana. Saya di Surabaya beberapa perpustakaan sudah saya kunjungi, ya, dan itu keren-keren buku di dalamnya. Misalnya kayak novel Harry Potter komplit di sana. Novel pertama sampai nomor 7 itu ada. Bisa kita pinjam, bisa kita bawa pulang, ya. Kita menjadi anggotanya pun sangat murah dalam waktu setahun. Ya, kalau pelajar gratis mungkin malah. Ya, jadi itu adalah National Geographic ada di sana. Ya, saya banyak membaca National Geographic, banyak penemuan-penemuan baru, banyak hal-hal baru, ya. Koran juga ada, hampir semua berita update ada di situ, ya. Hampir semua penerbit ada. Ya, kemudian pertanyaan namanya apa dampak negatif jika banyak generasi muda Indonesia yang tidak suka membaca buku? Apa dampak negatifnya? Yang pertama, ya, dampak negatifnya tentu saja kalau tidak suka membaca buku ini akan kurangnya budaya literasi, yang jelas ya, kurangnya budaya literasi. Ya, budaya literasi ini kalau kurang apa efeknya berikutnya, ya, akhirnya kalau kita kurang budaya literasi kita mudah termakan hoax, karena kita nggak benar-benar tahu apa informasi, nggak kita baca langsung share gitu. Ini kalau tidak suka baca judulnya saja, kadang-kadang judul itu clickbait, ya, akhirnya kalian mudah termakan hoax atau hoax bacanya, ya. Kemudian kita mudah dibodohi, ya, ya, banyak sekali kayak investasi bodong, ya, kelihatan investasi ternyata menipu, kadang-kadang
kita ditelepon dengan apa? Ternyata akun palsu yang mengaku teman kita dibodohi. Kalau kita nggak pernah baca koran, nggak pernah baca majalah, baca sosmed juga mungkin ya. Jadi kita itu mudah terbodohi, mudah termakan isu, dan kita opini kita mudah digiring, ya. Opini kita mudah digiring, terutama kalau dalam ranah sudah politik, ya. Jadi berita benar dan salah kita tidak tahu, kita digiring untuk membenci atau mencintai orang-orang tertentu, ya. Dan ini sebenarnya berlawanan dengan nalar. Nah, ini bahaya kalau kita mudah digiring, opini kita mudah digiring, ya. Nomor 5, ya, saya menuliskan di sini, ya, suka memberikan komen, nyinyir, ya, memberikan komen yang tidak menggunakan logika, ya, tanpa fakta dan logika. Fakta dan logika. Kita dalam berdiskusi atau dalam ngomong itu mencari menang, tidak mencari benar, ya. Suka mencari menang ngomong, ya, tidak mencari benar, ya. Mencari menang bukan benar. Ini gara-gara budaya literasinya kurang, suka menghina, suka menghasut, merendahkan orang lain. Nah, ini, ya, akhirnya kita akan kesulitan bergaul dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, ya. Sulit bergaul, ya, dan mendapatkan pekerjaan. Ini berat ini, ya, karena kita sebagai orang nggak luas. Oke, ini adalah hal-hal buruk apabila kalian sebagai generasi muda tidak suka membaca buku, wawasannya kurang, pada intinya gitu, ya. Akhirnya kita ngomongnya agak ngawur tanpa fakta dan logika. Baik, ini adalah pembahasan untuk edisi membaca itu asik. Kita akan ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.